все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, это привлечение к уголовной ответственности. Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии, налеты на российские колонны техники. Tentara bayaran barat tak akan bisa tidur tenang. Tentara bayaran asing di Ukraina tidak akan memiliki status POW di mata militer Rusia. Rusia berjanji akan memberikan balasan setimpal pada tentara bayaran yang dikirim negara barat ke Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, tegas mengatakan, semua tentara bayaran yang berperang untuk Ukraina akan diadili dengan tuduhan kriminal. Tentara bayaran yang dikirim barat ke Ukraina untuk berperang bagi rezim nasionalis akan diadili dengan hukum humaniter internasional. Begitulah kata Rusia Igor Konashenkov. Igor berjanji Rusia tidak akan mentolerir aksi barat yang masuk dalam pertempuran dengan menggunakan tentara bayaran. Tindakan barat dengan mengirimkan penyusup, kata Igor, adalah kejahatan perang. Akan tetapi Igor berjanji akan memperlakukan tahanan perang Ukraina selayaknya dalam sebuah pertempuran yang diatur dalam hukum internasional. Saya ingin membuat pernyataan resmi. Tidak ada tentara bayaran yang dikirim barat ke Ukraina untuk memperjuangkan rezim nasionalis. Mereka yang datang, dikatakan Igor Konashenkov, tidak akan dianggap sebagai pejuang sesuai dengan hukum humaniter internasional. Semua tindakan sabotase tentara bayaran di Ukraina dilakukan dengan menggunakan senjata yang disediakan oleh barat. Igor Konashenkov tegas mengatakan mereka adalah kriminal sehingga layak dihukum mati. Diakui Igor Konashenkov, tentara bayaran asing menyerang militer Rusia, baik konvoi pasukan maupun pesawat. Video yang disebarkan Dinas Rahasia Ukraina untuk tujuan propaganda sebagai rekaman yang diduga direkam warga sipil setempat. Mereka memilih untuk tidak tampil di depan kamera. Igor memperingatkan semua tentara bayaran asing akan dibawa ke pengadilan atas tuduhan kriminal. Mereka dapat dituntut sebagai penjahat. Begitulah katanya. Kami mendesak memiliki rencana untuk pergi dan berjuang untuk rezim nasionalis Kiev untuk berpikir belasan kali sebelum menyesal. Begitulah kata Konashenkov. Sementara itu, seruan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kepada halayak internasional untuk datang ke Ukraina dan angkat senjata melawan pasukan Rusia telah menarik minat ribuan orang dari berbagai negara dan latar belakang, mulai dari veteran hingga koki restoran. Dalam pidatonya pada hari Minggu, Zelensky mengumumkan pembentukan Legiun Relawan Internasional seraya mengajak masyarakat internasional bergabung. Ini adalah bukti utama dukungan Anda kepada negara kami. Demikian cetusnya. Keesokan harinya, Hanna Maliar selaku Deputi Menteri Pertahanan Ukraina mengklaim bahwa pihaknya telah menerima ribuan permintaan dari calon relawan di berbagai negara. Sejumlah relawan telah menuju Ukraina untuk mendaftar secara langsung. Lainnya mendaftar di kedutaan dan konsulat Ukraina yang tersebar di banyak negara. Mobilisasi ini berlangsung ketika pasukan Rusia membombardir serta mengepung sejumlah wilayah dan kota-kota kunci di Ukraina. Ada berbagai macam alasan para relawan untuk angkat senjata di Ukraina. Joseph misalnya, pria berusia 32 tahun itu datang ke pusat komunitas Ukraina di Holland Park, London Barat, yang didirikan untuk menerima sumbangan. Dia ke sana untuk mencari orang-orang Ukraina yang bisa memberinya informasi tentang cara mendaftar menjadi relawan tempur. Padahal, Joseph tidak punya pengalaman militer dan nihil keterkaitan dengan Ukraina selain seorang teman asal Ukraina semasa kuliah. Saya paham bagaimana tegangnya situasi di sana, dan saya paham apa yang kita coba hindari. Tapi saya pikir kita harus menghentikan langkah Putin. Jika kita tidak membantu Ukraina dengan layak, maka halayak bisa menjadi relawan. Saya harap kami bisa berdampak walau kecil. Begitulah paparan Joseph kepada BBC. Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, menuturkan saat diwawancarai BBC bahwa dirinya akan mendukung orang-orang Inggris yang ingin angkat senjata di Ukraina. Walau pemerintah telah menegaskan bahwa itu bukan kebijakan resmi negara Inggris. Sikap itu serupa dengan anggota parlemen Inggris Tobias Ellwood, pria yang menjabat ketua Komite Pertahanan Majelis Rendah dan pernah berdinas di kemiliteran ini, menulis, "Mohon jangan pergi jika Anda tidak punya pengalaman tempur. Anda dan orang lain yang mengurus Anda bisa tewas terbunuh." Akan tetapi Joseph tidak gentar. Dia bersikeras menuju Ukraina dan melawan pasukan Rusia. Dia mengaku reaksi dari keluarganya cukup beragam.
tapi mereka bisa memahami alasannya untuk menjadi relawan tempur. Pada pokoknya adalah jika Anda meyakini sesuatu, jika Anda secara tulus meyakini sesuatu seperti kemerdekaan, sistem demokrasi, Anda harus bersedia untuk mati untuk mencapainya. Begitulah tugas Joseph. Kedutaan Besar Ukraina di Inggris mengatakan kepada BBC bahwa pemerintah Ukraina mendukung semua orang yang ingin menyokong negara kami dan melawan agresi Rusia. Namun, pihak kedutaan tidak berperan membantu orang-orang untuk menjadi relawan. Alih-alih jalur resmi, jaringan informal telah bermunculan untuk membantu warga Inggris bertempur di Ukraina. Selain punya beragam alasan untuk memerangi Rusia di Ukraina, para relawan memiliki latar belakang yang bervariasi. Dex, misalnya, adalah mantan serdadu infanteri dari Divisi Penerjun Payung ke-82 Amerika Serikat. Pria berumur 26 tahun itu berencana menuju Ukraina bersama mantan serdadu Amerika lainnya. Spetsnaz telah menjalankan fungsi khusus di semua benua selama 70 tahun terakhir. Sederhananya, Spetsnaz adalah pasukan intervensi terlatih yang terbaik dari militer Rusia dan dinas intelijen. Untuk memahami asal-usul unit militer khusus yang canggih ini, penting untuk mengetahui tentang Головное разведывательное atau GRU, Dinas Intelijen Militer Rusia. GRU hidup lebih lama dari KGB ketika Uni Soviet runtuh pada 91, dan banyak kekuatan barat takut bahwa itu hari ini. GRU yang menurut Ensiklopedia Britannica sekarang adalah singkatan dari Direktorat Intelijen Utama, telah disalahkan atas serangan agen saraf Salisbury pada 2018. Seperti dilansir NDTV, ada 5 satuan tugas khusus Rusia yang membuat kata Spetsnaz terkenal dan dikenal di seluruh dunia, yakni FSB Spetsnaz sebelumnya KGB. Navy Spetsnaz dapat dibedakan dengan baret hitam, juga dikenal sebagai pasukan darat. Ketiga, pasukan lintas udara Spetsnaz memiliki lone wolf yang tampak gila sebagai bagian dari rencana tidak resmi mereka. Keempat, GRU Spetsnaz melapor langsung ke Badan Intelijen Utama. Dan kelima, KSSO, Komando Pasukan Operasi Khusus yang relatif baru, yang dikenal di Rusia sebagai Komando Vanisil Spesialnik Operasi, didirikan pada 2013. Menurut BBC, Spetsnaz sangat aktif selama masa Uni Soviet, dan bahkan mempelopori invasi di Afghanistan pada 1979. Kecepatan, kelincahan, dan spontanitas mereka membuat Spetsnaz sangat berharga dalam perang Afghanistan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, mereka menemukan diri berperang di wilayah rumah, memastikan bahwa Republik Otonom Chechnya tetap menjadi bagian dari Rusia. Mereka juga dilaporkan berperan penting dalam pengambil alihan sebagian Ukraina. Krisis Crimea pada 2014 memperlihatkan beberapa ratus anggota unit Airborne Spetsnaz berpakaian seperti warga sipil melakukan aneksasi tak berdarah. Tentara Spetsnaz juga direkrut untuk berbagai peran keamanan dan kontra-teroris. Setelah runtuhnya Uni Soviet, tentara Spetsnaz direkrut untuk berbagai peran keamanan dan kontra-teroris.